Umat Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Maha Murah di dalam Kristus. Sungguh kami bersyukur sebab di setiap kesempatan kami merindukan firman Allah. Sebab firman itu berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan demikian kami akan berjalan menurut kehendak Tuhan, menghadapi pergumulan hidup kami dari hari ke hari. Dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan memberikan kepada kami kelegaan karena firman Allah yang kami dengar memberikan pengharapan bagi kami. Bersabdalah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita akan membaca Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Yoel, pasal 1, ayat 1 sampai ayat 12, yang menyatakan firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengirim telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi buntu. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung. Sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering. Minyak sudah menipis, para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon aper. Segala pohon di padang sudah mengering.
Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita sedang berada, atau manusia sedang berada dalam situasi ujian, sedang diuji. Yang kuat secara rohani, secara fisik, yang punya disiplin, yang tertib, hidup taat pada aturan, pasti hidupnya tenang. Sebaliknya, yang masa bodoh, merasa kuat, cenderung tidak disiplin, tidak taat aturan, bahkan lalai beribadah. Ujian itu dianggap menyusahkan atau menyakitkan. Akhirnya mereka mengeluh dan bisa hilang harap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dua kategori manusia ini dijumpai di kalangan umat Tuhan di Yerusalem, di tanah Yudea atau di Yehuda. Sebab itu Tuhan pakai Yoel untuk menyampaikan sabda Tuhan tentang Yom Yahweh. Itu bahasa Ibrani, artinya hari Tuhan, yang menyadarkan umat Tuhan agar mereka kembali memahami dirinya sebagai umat pilihan Allah. Yom Yahweh atau hari Tuhan itu berisi berita malapetaka dan hari penyelamatan. Di dalam dunia Perjanjian Lama selalu diungkapkan oleh para nabi tentang Yom Yahweh atau hari Tuhan, hari penghukuman, dan hari penyelamatan bagi setiap umat yang setia dan percaya kepada Yahweh Israel. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, umat yang tidak setia itu mengalami malapetaka. Dan Tuhan mendatangkan dalam pembacaan ini tulah belalang, bencana belalang, untuk merusak sistem pertanian di Yehuda, Israel Selatan, sehingga kehidupan itu menjadi lumpuh total. Yoel menyampaikan firman Tuhan, saudaraku, pada ayat 7, pohon anggur menjadi musnah, pohon ara menjadi buntung. Kalau kita baca lebih lanjut
pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 dinyatakan di sana ladang sudah musnah, tanah berkabung sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari anak-anak manusia. Saudaraku yang dikasihi Kristus, Yom Yahweh atau hari Tuhan mengakibatkan anak manusia layu kegembiraan. Manusia kehilangan semangat sebab mereka mengandalkan diri. Menurut Yoel, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnah dari Yang Maha Kuasa. Kita bisa baca itu pada ayat yang ke-15. Bahkan hari itu merupakan suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan kelam pekat. Pada pasal 2, ayat 2. Gambaran yang menakutkan dan umat kehilangan harapan jika mereka bersandar pada kekuatan sendiri. Jika jauh dari Tuhan, maka mereka menghadapi kekuatan dari Yang Maha Kuasa itu. Sikap ini dilihat dengan jelas oleh Nabi Yoel bahwa korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan pada ayat 9. Artinya umat tidak lagi taat beribadah kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu Yoel berseru agar umat Tuhan harus berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Harus bertobat. Sebab Yom Yahweh atau hari Tuhan bukan saja hari malapetaka, hari penghukuman, tetapi hari penyelamatan oleh Tuhan sendiri. Kita lihat pada Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Saya bacakan untuk saudara lagi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi umat tidak dibiarkan untuk mengalami penghukuman yang berat itu saja. Justru lewat pemberitaan Yoel, umat harus diselamatkan dari sikap hidup mereka yang jauh dari Allah, yang hidupnya menentang Allah karena kehidupan mereka baik sebagai pemimpin yang kadang-kadang melakukan berbagai pelanggaran di bidang kepemimpinannya di tengah masyarakat, maupun bagi umat Tuhan yang hidupnya tidak setia,
yang hidupnya hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu hari ini kita mau belajar bersama bahwa apapun yang sedang kita hadapi, kita harus ada bersama-sama dengan Kristus, Tuhan Juru Selamat itu. Ujian berat dialami oleh umat manusia dewasa ini, supaya umat manusia menyadari dengan sesungguhnya bahwa Tuhan pencipta manusia dan alam semesta harus menunjukkan ketaatan di sana. Manusia harus hidup bukan untuk mengagungkan diri, tetapi untuk mengagungkan Tuhan. Pergumulan dunia menghadapi COVID-19 menyadarkan kita bahwa kita mesti membangun kehidupan persekutuan secara akrab dengan Tuhan. Tuhan pakai tulah belalang untuk menghukum umatnya. Pergumulan yang kita alami di tengah dunia ini, ada maksud Allah di balik semua peristiwa itu. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai akibat yang terjadi, Tuhan tetap bersama kita. Dan kita harus tetap bersama Tuhan, meskipun menghadapi maut sekalipun. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mintalah pada Tuhan untuk meletakkan rohnya di dalam batin kita, di dalam hati kita, supaya kita semua semakin taat dalam hidup, semakin kuat menghadapi tantangan apapun, semakin bijak untuk hidup bersama di dunia ini. Harus meninggalkan kehidupan yang egois, harus membangun kehidupan kebersamaan, baik di dalam keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila datang hari Tuhan itu, Yesus ada bersama dengan kita. Ia bersama dengan kita hari kemarin. Ia bersama dengan kita hari ini. Ia bersama dengan kita di hari esok. Dan ia bersama dengan kita selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, kiranya tangan Allah yang menyembuhkan, menyentuh, dan menghidupkan kita. Kiranya kuasa Allah yang menghidupkan mengalir ke dalam setiap sel tubuh kita dan ke dalam jiwa kita, membersihkan, memurnikan, memulihkan kita agar kita menjadi utuh dan kuat dalam kuasa dan damai-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.